Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sebelum kita mulai, mari kita, aku boleh minta satu orang buat doa nggak? Aku minta Jefta deh ya. Jefta ada di situ kah? Jefta pimpin doa ya. Iya, Oke. teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami yang terbaik. Berkatilah sisi-sisi yang akan mengajarkan kami firman Tuhan. Berkatilah supaya kami mengerti ajaran firman Tuhan yang sisi-sisi ini berikan ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Makasih Jefta. Buat lagu pertama, mari kita menyanyikan Burung Pipit. Kayak udah lama banget ya. Aku nggak tahu sih, kayak menurutku udah lama banget gak nyanyi Burung Pipit soalnya. Mari kita nyanyikan bersama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Batu di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yang besar kecil, bunga dan warnanya, dan satu tak lupa oleh penciptanya. Yeay. Lagu selanjutnya, kalian tahu kan kemarin siapa sih yang kemarin waktu hari Rabu atau Kamis kemarin, siapa sih yang naik ke surga? Siapa sih? Kalian tahu nggak? Yesus. Yesus itu siapanya? Tuhan Yesus. Juru selamat kita. Raja bukan? Raja kan? Raja kan, teman-teman? Jadi, mari kita kalian juga tahu kalau kita semua itu anak raja. Jadi, kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyi sekali lagi, 2 kali lagi kayaknya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji
haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya. Yeay, sebelum kita lanjut ke Kak Niko yang akan membawakan firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyikan baca kitab suci. Doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyi ini sekali lagi ya, sebelum masuk ke firman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dipersilakan Kak Niko buat menyampaikan firman Tuhan. Oke, terima kasih Kak Aurel. Selamat pagi adik-adik. Senang nggak lihat Kak Niko lagi? Atau udah bosen? Udah bosen aku. Coba kasih senyumannya dulu ke Kak Niko kalau misalnya senang hari ini mau dengerin firman Tuhan. Senyum dulu yuk. Mana senyumannya Kak Niko yang lihat? Senyumnya malu-malu. Kelihatan giginya dong. Senyum Pepsodent. Oke. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang bersyukur untuk siang dan malam. Yuk, Kak Niko mau ajak kita untuk buka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab dibuka, yang bawa buka lewat HP, nggak apa-apa. Yuk, buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 74 ayat 16. Mazmur pasal 74 ayat 16. Mazmur apa tadi? Mazmur 74 ayat 16. Mazmur 74 ayat 16. Udah. Kak Niko minta tolong Heri deh untuk bacakan buat kita semua. Sampai 16, Kak. Ya, 74 ayat 16. Punya mula siang, punya mula juga malam. Lanjut lagi. 17 atau apa, Kak? Ayat 16-17 itu ya? Oke deh, lanjut 17 boleh. 17. Engkaulah yang menetapkan segala atas bumi. Oke. Terima kasih, Heri. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kak Niko pimpin doa, adik-adik ambil sikap doa yang benar. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Kak Niko yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan boleh memimpin kami semua untuk boleh datang sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan.
Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, supaya kami juga boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tunggu. Kok di tempat Kak Niko gelap? Di tempat adik-adik gelap nggak? Iya Kak, gelap. Gelap ya? Gelap, Kak. Tar. Gelap. Kak Niko coba cari tahu. Gelap, Ini Kak. gelap loh. Aduh, gimana ya? Adik-adik ada yang tahu caranya nggak gimana? Coba off kamera terus on kamera lagi. Kamera. Udah Kak Niko coba. Apa mati lampunya Kak Niko mati ya? Di sini gelap semua soalnya. Coba itu kali Kak, keluar dulu baru masuk lagi, kadang-kadang kayak gitu. Di sekolah aku pernah kayak gini, berhasil. Oke. Bentar. Oh, Kak Niko tahu. Bentar ya. Bentar. Oke. Nih, Kak Niko coba satu cara. Adik-adik coba ikutin ya. Coba adik-adik unmute. Kak Niko minta tolong adik-adik ikutin Kak Niko ya. Nanti kalau Kak Niko hitung 1, 2, 3, di hitungan ketiga, adik-adik tepuk tangan ya kayak gini. Coba ya. Hitungan ketiga ya. Tar. Kita coba. Hitungan ketiga bisa hidup atau enggak. Oke, siap-siap ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Coba. Nah, ternyata harus begitu. Nggak tahu kenapa nih, tapi ternyata bisa adik-adik. Oke, udah kelihatan wajahnya Kak Niko ya? Udah kelihatan? Udah ya? Oke, terima kasih bantuannya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang terang dan gelap. Nah, Kak Niko sebelumnya mau tanya, siapa di sini yang pernah di rumahnya waktu itu mati listrik? Jadi di rumah semua lampunya mati dan gelap banget. Siapa? Yuk, yang pernah angkat tangan. Rata-rata masyarakat Indonesia itu dalam setahun bisa 10 kali mati lampu. Wih, mantap. Leonel sampai Harry. Keren banget. Pernah ya? Yang pernah angkat tangan? Wifi-nya itu, wifi-nya Mati semua ya, Jeftaya? Betul. Nah, Kak Niko waktu itu juga pernah rasain mati lampu. Nah, kalau nggak salah ingat, tahun lalu ya, di Jakarta pernah mati lampu lama banget. Sampai orang-orang nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapa-ngapain Mungkin sengaja susah. kali Kak, biar PLN nggak bayar mahal-mahal. Boleh. Nah, kalau misalnya mati listrik, terus lampunya mati semua, enak nggak adik-adik? Agak enak. Nggak enak ya. Nah, di sini siapa yang takut gelap? Siapa yang takut gelap? Adin takut gelap. Siapa? Devanka takut gelap. Imajinasinya doang sebenarnya gelap. Nah, kalau Harry pemberani ya. Ini Koko yang satu ini pemberani. Tapi adik-adik yang lain banyak yang takut gelap ya. Sama, Kak Niko juga takut gelap dulu waktu seumuran kalian. Karena kalau gelap kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau jalan takut kepentok. Terus nanti takut ada apa di kanan di kiri ada apa ya kan? Kalau misalnya ada lampu kayak di atasnya Kak Niko ini, kita jadi bisa lihat karena ada terang. Nah, tapi kalau gelap semuanya kita takut. Terus kira-kira adik-adik takut apa lagi kalau gelap? Takut apa lagi? Takut ketinggian. Ya bisa jadi ya kalau gelap takut jatuh terus nanti gimana gitu. Terus takut apa lagi? Kalau misalnya gelap-gelap itu takut kenapa kira-kira? Ketemu setan paling kesasar kalau di hutan. Oh, jatuh kata Harry, takut ketemu setan ya. Dulu tuh kecil sering ditakut-takut. Jangan gelap-gelap nanti ada setan, ada iblis gitu. Jadinya kita takut. Nah, adik-adik, tapi tahu nggak? Dulu sewaktu Tuhan menciptakan dunia ini, awalnya semuanya itu gelap kayak tadi itu loh. Jadi semuanya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Telat, maaf ya. Ya, nggak apa-apa Marco. Nah, Mandi Niko mau minta tolong bantuan Marco nih nanti. Yuk, kita sama-sama buka Alkitab kita lagi. Kita baca dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Ingat kan ya, Kitab Kejadian ada di mana? Perjanjian. Baru tapi bohong. Perjanjian Lama. Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai 5.
Kejadian berapa, Kak? Sorry. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kak Niko tulis di chat ya. Oke. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Nah, Kak Niko mau minta tolong nanti ayat 2 sampai ayat 3 minta tolong Viola buat bacain, boleh? Oke. Vio ya. Oke. Ayat 2 sampai 3 Vio, terus ayat 4 sampai 5 Marco ya. Oke? Oke, kita baca sama-sama Kejadian 1 pasal 1 sampai 5. Kak Niko akan bacakan ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2 dan 3 Vio silakan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3 Vio lanjut. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oke, terima kasih. Terus ayat 4 sampai 5 lanjut Marco yuk. Kejadian 1 pasal 4 sampai 5. Oh, giliran aku ini. Iya, betul. Mana ya? Jadian berapa nih? Kejadian 1 ayat 4 sampai 5. Ayat berapa? 4 sampai 5. Oh, berfirmanlah Allah, jadilah itu apa sih, cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Maka Allah Ayat 4 sampai 5 Marco kejauhan itu ayat 6. Ayat 4 sampai 5. 4. Ayat 5 nggak ada. Oh, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Oke, terima kasih Vio, terima kasih Marco. Nah, tadi di Alkitab firman Tuhan mengatakan apa? Sebelum Tuhan menciptakan kita manusia, Tuhan pengen menciptakan tempat tinggal supaya manusia bisa hidup di sana. Itu sebabnya Tuhan menjadikan bumi dikelilingi dengan langit yang disebut cakrawala. Nah, tadi dikatakan apa? Semuanya awalnya itu gelap gulita. Tapi Tuhan tahu kalau manusia itu nggak bisa hidup kalau semuanya gelap. Oleh karena itu, Tuhan berkata apa tadi? Tadi Vio bacakan untuk kita semua. Tuhan berkata, jadilah terang. Yang awalnya gelap menjadi terang. Yuk, coba kita bayangkan. Lihat, perhatiin belakangnya Kak Niko ya. Awalnya gelap. Coba lanjut lagi slide-nya. Awalnya gelap. Terus ketika Tuhan berkata, jadilah terang. Wah, langsung jadi terang gitu ya. Sama kayak yang barusan adik-adik lihat. Awalnya semuanya gelap, hitam. Gelap, bener-bener hitam pekat, gak kelihatan apa-apa. Tapi ketika Tuhan bilang, jadilah terang, langsung semuanya berubah. Dan terang itu pun jadi. Terang yang dijadikan Tuhan itu sangat indah, sampai kegelapan yang tadi menutupi bumi itu hilang. Karena terang itu adik-adik. Tapi Tuhan juga tahu kalau manusia itu akan jadi capek dan perlu istirahat. Tuhan tahu kalau kita manusia nggak akan bisa beristirahat dengan baik kalau langitnya itu terang terus. Makanya Tuhan memisahkan yang terang dengan gelap. Tuhan memisahkan keduanya itu sehingga jadi terang dan jadi gelap. Yuk kita lanjut lagi. Terang dan gelap. Nah, Tuhan memisahkan keduanya itu jadi terang dan gelap. Yang terang, kebalik tangannya. Yang terang dinamakannya apa? Kalau terang namanya apa adik-adik? Kalau terang namanya apa yuk? Terang Tuhan. Bukan. Kalau terang kayak sekarang ini apa?
Siang. Siang, oke, pinter. Kalau terang namanya siang. Dan kalau Kalau malam sore. namanya apa? Kalau gelap namanya malam. Iya, kok Kak Niko salah ngomong. Kalau malam namanya malam. Kalau gelap namanya Bagi tahu. malam. Betul. Jadi Tuhan membagi siang dan malam. Yang terang itu siang dan yang gelap itu malam. Tapi siang lebih lama dari malam. Ya kan malam cuma sampai jam 12. Kan subuh tapi juga gelap. Agak salah sih. Nah, oke. Yuk, Cuacanya sekarang balik dengerin Kak Niko lagi. Nah, Tuhan mengatur segala sesuatu itu baik. Dan siang dan malam ini terus ganti-gantian. Nah, buat siang hari, Tuhan menciptakan suatu benda penerang yang sangat besar di langit. Nah, apakah itu? Kira-kira bendanya namanya apa? Matahari. Oke, kita lihat. Yang terang banget waktu siang namanya matahari. Lalu untuk malam harinya, Tuhan menciptakan sebuah benda. Namanya apa kalau malam? Kalau malam namanya apa? Malam namanya bulan. bulan. Betul. Kalau Kalau nggak malam ada namanya bulan juga masih malam. Betul, kalau nggak ada bulan biasa ada bintang. Makanya terang. Nah, bulan ini adalah benda penerang yang Tuhan ciptakan waktu malam hari, dan bulan ini memantulkan sinar dari matahari. Nah, mungkin adik-adik bingung ya, kira-kira gimana sih kalau misalnya siang dan malam tuh lihatnya barengan tuh gimana? Biasanya kan kita lihat kalau siang ya terang semua, terus kalau malam gelap semua. Nah, Kak Niko mau ajak kita untuk lihat dari luar angkasa, gimana sih kira-kira siang dan malam tuh. Yuk kita lihat yuk. Nah, inilah kalau siang dan malam dilihat bersamaan. Adik-adik kelihatan ya di belakangnya Kak Niko Udah ya. tahu. Nah, mungkin yang di sekolah pernah diajarin. Jadi yang bagian terang itu, yang terang ini nih, yang terang itu siang hari. Sedangkan yang malam ini, yang gelap itu malam hari. Kelihatan itu ya, di dalam buminya itu adalah titik-titik terang itu lampu. Nah, waktu Tuhan membedakan siang dan malam, jadinya kayak gini adik-adik. Yang terang itu namanya siang karena kena sinar matahari. Tapi yang gelap, karena Kalau mataharinya ada di baliknya, Kalau siang hari cepetan ya jadinya kita malam. lari ke timur apa ke timur apa Iya. ke barat? Ayo lari ke mana? Ayo diinget-inget pelajaran Matahari terbit sekolahnya. di mana? Ayo terbitnya di Matahari mana? terbit pada timur dan terpadam pada lari barat. Oke, terima kasih. Ini harus inget-inget lagi. Nah, jadinya kayak ini adik-adik. Waktu Tuhan pisahkan siang dan malam. Nah, biasanya kalau siang adik-adik ngapain aja yo di rumah? Belajar, nonton. Belajar ya, belajar, nonton. Terus dari pagi sampai siang waktu terang kita bisa sekolah, bisa main. Nah, waktu siang manusia bisa beraktivitas. Itulah kenapa Tuhan menciptakan terang. Tuhan menciptakan siang, betul, bisa berolahraga. Setiap pagi matahari terbit dari mana tadi? Dari timur ke barat, memberikan cahaya dan panas bagi bumi. Nah, adik-adik pernah lihat ini nggak? Matahari terbit nggak? Sunrise pernah lihat nggak? Nggak. Nggak pernah. Yuk kita lihat yuk. Sunrise kira-kira gimana sih? Nah, kalau di Jakarta mungkin susah karena ketutupan sama gedung-gedung tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya di luar kota yang masih banyak alamnya, masih banyak gunungnya, bisa kelihatan tuh sunrise. Wah, itu mataharinya terbit, kelihatan nggak itu tuh mataharinya? Ini, wah keren ya, mataharinya muncul, shoo, gitu. Dari awalnya gelap, waktu matahari terbit semuanya jadi terang. Dan ketika matahari terbit kita bisa beraktivitas. Burung-burung dan semua binatang mereka juga bisa beraktivitas. Mereka bisa terbang di siang hari untuk cari makanan. Terus tumbuh-tumbuhan juga menunggu matahari. Karena sinar matahari yang hangat itu membuat daun dan bunganya jadi mekar dan segar. Nah, tapi ketika matahari tenggelam kayak barusan itu, malam hari dimulai. Bunga-bunga menutup daunnya, dan daun-daun di pohon senang karena ada angin malam yang sejuk. Setelah siang hari panas banget gitu ya. Binatang-binatang, burung-burung, dan ikan semuanya kembali ke tempat mereka. Ada yang kembali ke sarangnya, ada yang kembali ke lubangnya untuk beristirahat. Itulah kenapa Tuhan membedakan siang dan malam.
supaya waktu siang kita bisa beraktivitas, bisa bersekolah, papa mama bisa kerja, kita bisa main. Tapi Tuhan juga tetap menciptakan malam supaya kita bisa tidur, supaya kita bisa beristirahat. Nah, apalagi kalau malam tuh ada juga binatang-binatang dan burung yang kerjanya cuma bisa waktu malam. Ayo coba binatang apa yang bangunnya waktu malam? Kelelawar, burung hantu. Kelelawar, burung hantu. Terus apa lagi? Black Panther, Black Panther. Oh, Black Panther, apalagi? Yang Musang. bunyi krik krik Lakon. krik krik. Belalang, belalang. Jangkrik. Alang, jangkrik, terus ada yang kuadek. Apa itu? Dok. Katak, kodok, betul. Nah, malam hari ada juga hewan-hewan yang bangunnya waktu malam hari. Dan Tuhan menciptakan semuanya pas. Pas banget, semuanya baik. Tuhan menciptakan siang dan malam karena Tuhan tahu kebutuhan setiap ciptaannya. Tuhan tahu kebutuhan Kak Niko, Tuhan tahu kebutuhan adik-adik. Makanya Tuhan menciptakan siang dan malam supaya kita tetap bisa beraktivitas, tetap bisa sekolah, tetap bisa melakukan apapun juga. Tapi waktu malam kita juga bisa tidur. Dan adik-adik, di dalam Alkitab kita tadi baca bahwa siang dan malam yang tadi di dalam dunia yang bulat itu, kita lihat bahwa siang dan malam itu adalah punyanya siapa? Siang dan malam itu punyanya siapa? Punya Kak Niko kah? Atau punya adik-adik? Tuhan ya, punya Tuhan Yesus. Punya Tuhan, betul. Yuk kita lihat lagi. Di dunia ini yang begitu besar, tadi waktu kita lihat ada siang dan malam yang berbeda, kita lihat bahwa semuanya itu punyanya Tuhan. Yuk kita lihat lanjut gambar selanjutnya. Bahwa dunia ini itu semua punyanya Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan siang dan malam tuh supaya apa? Supaya kayak kata Kak Niko tadi, kita bisa belajar, kita bisa sekolah, terus papa mama bisa bekerja dan bermain sepanjang siang hari, dan di malam harinya kita bisa beristirahat. Kenapa Tuhan melakukan semuanya itu? Karena Tuhan berjanji Tuhan akan menjaga dan melindungi kita dari segala sesuatu yang membahayakan kita atau membuat kita takut. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik ada yang takut, kalau misalnya malam, takut misalnya kalau gelap-gelap gitu, kita harus ingat bahwa yang punya semuanya itu adalah Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut karena ada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita semua. Melindungi adik-adik, melindungi Kak Niko, dan semua orang Tuhan yang melindungi kita. Karena itu kita Aku mau nggak nanya. boleh takut. Yuk, kenapa Heri? Nih, kata kakak kan emang betul bumi ini berputar jadi ada siang dan malam, Kak. Nah, betul. aku mau nanya, kok pernah yang di Iceland itu ya, Kak? Sebenarnya itu jamnya itu udah pagi kan, di jamnya itu udah pagi. Tapi cuacanya itu tetap malam gitu loh. Nggak ada matahari, nggak ada apa. Itu kok bisa terjadi gitu, kenapa? Kan di atas itu memang. bumi, jadi nggak Betul. bisa. Jadi memang kalau di beberapa tempat di dunia ini, kan itu bumi kan banyak kan gede banget gitu ya. Nah, ada yang beberapa tuh memang kayak kelihatannya unik, beda dari yang lain. Karena posisi mereka tuh berbeda. Kayak di Iceland itu kan di kutub utara atau selatan, misalnya juga kalau teman-teman adik-adik lihat gitu, di kutub utara dan selatan tuh siangnya bisa jauh lebih lama daripada malamnya. Nah, nanti di sekolah itu akan dibahas lebih lanjut. Percaya sama Kak Niko. Di pelajaran IPA, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di pelajaran IPA nanti harusnya dibahas. Di nanti Harry, Marco, atau adik-adik kalau bingung, tanya sama gurunya. Nggak apa-apa kalau kalian tanya, itu keren. Jadi kalian bisa makin tahu. Nah, betul, antara pelajaran IPA atau pelajaran geografi nanti juga dibahas. Betul-betul. Nah, jadi nanti Kak Niko jawabannya kayak gitu ya, karena memang beda posisinya. Tapi kalau di kutub utara sama selatan, di ujung-ujung itu memang karena beda posisi, jadi ada yang unik. Siangnya tuh kadang bisa lebih lama atau cuacanya berbeda. Tapi tetap aja, meskipun semuanya unik itu, ingat apa ini? Apa? Salah, tangannya Kak Niko salah. Semuanya punya Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa atas semuanya itu. Jadi ingat, kalau misalnya adik-adik takut atau adik-adik bingung, ingat, karena semuanya punya Tuhan, kita nggak perlu takut lagi. Malah kita harus berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan semuanya buat kita. Karena Tuhan tahu yang paling baik buat kita, paling baik buat adik-adik. Dan Tuhan akan menjaga kita sepanjang siang dan malam. Karena itu,
Yuk, Kak Niko mau ajak kita semua untuk berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan siang dan malam buat kita, dan karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kak Niko pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menciptakan dunia ini. Tuhan sudah menciptakan siang dan malam. Tuhan sudah menciptakan matahari yang begitu luar biasa dan bulan yang begitu indah supaya kami boleh menikmatinya, supaya kami boleh hidup dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami anak-anak Tuhan. Dan kami mau belajar untuk berterima kasih, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan lanjut. Habis ini akan ada ayat hafalan dan juga ada aktivitas. Dan nanti akan dipimpin oleh Kakak Senja. Oke, silakan Kakak Senja. Oke, terima kasih Kak Niko. Nah, adik-adik, gimana tuh tadi? Siapa yang ingat siang dan malam itu punyanya siapa ya? Tuhan. 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 Betul, siang dan malam itu punyanya Tuhan. Nah, kita hari ini diingetin, Tuhan menciptakan siang, bisa bikin kita jadinya, jadi waktunya kita belajar, kita bekerja, papa mama pergi ke kantor, dan beraktivitas. Dan ketika malam hari, Tuhan ciptakan malam untuk kita bisa, apa ya, kalau malam hari Tidur. tidur. Nah, malam hari waktunya tidur. Siapa yang kalau udah malam malah nonton? Saya. Saya Ada nggak? tidurnya jam Ya. 9. Jadi lebih banyak Jam beraktivitas 1. ya. Ya, nah sekarang kita diingetin kalau waktu malam itu waktunya untuk apa tadi? Istirahat dan tidur. Nah, adik-adik, hari ini aku mau ajak kita bermain. Siapa yang mau main? Ya, saya nggak mau. Ya, aku nggak mau. Ya, kita mau main. Kita mainnya main cepet. Oke, kakaknya boleh tampilin gambarnya. Kakak Senja mau lihat nih adik-adik mengingat dengan baik atau enggak ya. Next. Nah, kita tahu kalau siang dan malam itu Tuhan ciptakan. Ada binatang yang hidupnya malam dan hidupnya siang. Nah, adik-adik, ini kakak Senja nggak gambarin ya binatang malamnya ya. Cuman ada yang terbang tuh satu. Nah, ayo kita sama-sama hafalin nih gambar-gambarnya yang ada di sini. Kalau malam ada apa aja tuh di langit kayak gitu. Nah, kita hafalkan gambar ini. Nanti Kak Senja akan tampilin gambar di mana ada item-item yang hilang. Nah, nanti adik-adik harus jawab nih, item yang hilang ini item yang mana ya? Nah, di bagian bawahnya nanti ada itemnya. Coba, next, kita mau ke gambar Ada pertama. barang-barang hilang. Nah, coba ini. Nah, ini trial ya. Kalau yang di lingkaran ungu, siapa yang bisa jawab? Harusnya gambar yang nomor 1, 3, 2, atau 4. Kalau yang Saya Kak. kalau yang Harrison Kak, Harrison. Oke. Marco Boleh. dulu. Harrison Kak, Harrison. Ayo, Harrison Kak, Harrison. Ayo Harrison ya. Oh, tadi. Silakan Harrison. Bulan Kak, bulan. Yang warna ungu bulan. Yang warna ungu, bulan itu nomor berapa ya? Yang pertama yang warna ungu. Nomor 1 ya. Bulannya yang nomor 1 kan di bawah. Angkanya tuh, Harry, yang di kotak hitam. Apa? Yang di kotak hitam. Kelihatan nggak? Oke, bulan. Bener, Harry. Nah, selanjutnya ya, yang di kotak biru. Yang di lingkaran Marco. biru. Marco. Harrison. Marco dulu. Aku otaknya Marco gede, dulu. aku bisa. Yang di biru apa yang di biru? Awan Kak, awan. Harrison awan. Yang di biru apa Marco?
Matahari. Apa awan? Nggak tahu. Ayo tadi gimana susunannya? Matahari atau Wah, awan? keempat Harrison ya. Kak, boleh nggak Harrison? Kayaknya sih matahari deh, 4. Kak Harrison boleh nggak Kak? Awannya di bawah matahari soalnya. Iya ya. Iya matahari. Harrison Awan Marco jawab matahari. Salah. Oke, Salah, yang lain. salah, Selain salah. Harrison. Harrison kan tadi udah. Tadi oh Adin. Adin dulu. Awan. Awan. Ya, betul. Lingkaran biru itu awan. Jadi Harrison sama Adin udah jawab ya. Terus kalau lingkaran merah, siapa yang mau jawab? Jefta. Misal. Jefta dulu ya. Oh, matahari. Jefta dulu. Apa yang lingkaran merah, Jefta? Matahari. Matahari nomor 4. Jefta. Matahari nomor 4. Matahari nomor 4, betul. Jadi Harrison, lalu Adin, dan Jefta udah jawab ya. Ayo, sekarang yang di lingkaran kuning. Siapa yang mau jawab? Michelle dulu. Tadi pertama aku dengar, tadi aku dengar Michelle ya betul. Apa Michelle? Ya, Sisil tunggu ya. Michelle dulu ya. Lingkaran nomor 3, lingkaran kuning. Lingkaran kuning apa? Gambar apa tuh? Bintang. Bintang, betul. Sisil juga tahu ya. Oke, pinter. Next. 4. Mas, tapi Nah, ini. Jadi urutannya itu dia. Oke. Oke, gambar selanjutnya. Gambar kedua, Kakak Nia. Nah, ini gambar kedua. Coba ingetannya gimana ya? Aku Kak, boleh nggak aku Kak? Tunggu dulu, belum disebut lingkaran mananya nih. Sebentar. Oke. Lingkaran yang ungu. Ayo, Harrison Kak. Ferin. Apa Ferin lingkaran yang ungu gambar apa ya? Jawab dong. Gambar apa Ferin tadi? Jawab yang mana? Yang lingkaran ungu. Gajah. Gajah, betul. Pintar Ferin. Terima kasih Ferin. Oke, next. Kalau lingkaran merah. Harrison Siapa Kak, yang mau jawab? Sisil. Oke, coba Sisil. Nomor Bebek, betul. Oke, terima kasih Sisil. Oke, next. Lingkaran kuning. Jefta. Michelle. Michelle. Tunggu sebentar, yang belum ya. Elo, kelinci. Elo dulu, Elo. Kelinci. Kelinci, betul. Pintar ya. Adik-adik hebat nih menghafalnya. Ada ini dong. Ayo bukannya seharusnya Jefta ya Kak? Tadi Jefta udah, jadi yang belum dulu ya. Elo udah. Oke, next. Sekarang lingkaran biru. Siapa yang ingat tadi gambar apa? Kayla ya. Kayla ingat lingkaran biru tadi gambar apa ya? Anak burung putih. Oh, Sisil. Sisil pintar ya. Ada Sisil deh yang jawab. Sisil, benar. Anak burung putih. Nah, ini dia yang benar. Next, Kakak Nia. Jadi ini urutannya ya tadi ya. Nah, oke. Gambar keempat. Ini gambar terakhir. Nah, coba adik-adik. Kalau misalnya lihat yang ini, lingkaran yang kuning. Gambar apa ya? Gambar yang lingkaran kuning. Harrison Kak. Dua. Bunga. Jovanka dari tadi angkat tangan Kak, cuma nggak Oh, kelihatan. Jovanka ya. Jovanka mana nih? Nggak kelihatan. Harrison. Oke, Jovanka. Lingkaran kuning apa ya, Kakak ya? Nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 3, betul. Jadi gambar rumput ya. Oke. Next, kalau lingkaran pink. Lingkaran pink yang mana ya? Jefta, ayo Jefta. Lingkaran pink apa ya Jefta?
Gak ada nama Kaila. Nomor 4 bunga. Nomor Bunga 4. yang mana? Samara. Nomor 4. Kalau dipanggil ya nggak apa-apa. Kamu jawab aja. 4. Oke, pinter. Oke, sekarang lingkaran biru. Ayo yang belum siapa ya? Suaranya mana nih? Tanya. Kaila. Aku mau tanya sih. Lingkaran biru Kaila. Ayo lingkaran biru tadi apa ya di situ ya? Sawah. Ada sapi sama bunga yang nomor 1 yang belum. Sapi. Apa tadi Kaila? Sapi. Itu suara siapa ya? Ya, apa tadi? Sapi. Ya, benar. Oke, pinter. Nah, sekarang yang lingkaran merah nih, yang terakhir. Adin, Kak. Adin doang suaranya. Ada yang mau jawab? Tadi Adin udah, selain Adin yang belum Kak. ada nggak? Harrison. Siapa yang belumnya? Harrison Kak, boleh nggak? Ihil mau jawab? Atau Adin deh tadi yang duluan deh. Yang di lingkaran merah. Yang gambar nomor 1, 3, 2, atau 4 Adin. Sapi. Salah. Salah. Oke, yang lain ada yang mau jawab? Di lingkaran merah tuh apa ya? Kak, Harrison. Harrison. Oke. Nomor 1 Kak, Nomor 1. Oke, selesai. Next. Boleh ditampilkan. Nah, itu dia. Jadi kita sama-sama mengingat kalau mau siang, mau malam, Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Seperti gambar yang ada kan, indah semuanya. Ada makhluk hidup juga yang Tuhan izinkan tetap bernafas. Nah, adik-adik, selain tadi kita tebak-tebakan posisi gambar yang hilang, aktivitas yang lain yang bisa adik-adik kerjakan di rumah adalah next, kakaknya nanti boleh tampilin itunya, PDF-nya. Nah, aktivitasnya adalah melengkapi dan membaca puisi. Siapa yang di sini di sekolah pernah belajar tentang puisi? Terlalu sering Kak, terlalu sering malah. Sering ya. Nah, di sekolah minggu, adik-adik juga mau diajak membaca puisi nih. Nah, nggak cuma baca, tapi nanti harus melengkapi titik-titik yang kosong. Kakak Senja udah share di grup orang tua. Sebelumnya Kakak Senja mau kasih tahu, kalau gereja kita apa namanya ya? Siapa yang tahu nama gereja kita? Pengharapan. Singkatannya apa? Ya, betul. GKMI. Adik-adik tahu nggak sih GKMI itu ada di mana aja? Di seluruh dunia. Tahu nggak? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Iya, di daerah-daerah juga banyak GKMI ya. Jadi GKMI nggak cuma di tempat kita aja nih yang di Kelapa Gading, tapi di daerah-daerah juga banyak. Nah, kita semua GKMI itu tahun ini akan merayakan ulang tahun ke-100. Ada nggak di sini yang umurnya 100 tahun? Ada nggak ya? Nggak ada ya? Nah, Ulang tahunnya kapan? ulang tahunnya bulan Juni. Aku kira April 3. April 3 itu gereja kita, GKMI Pengharapan. 3 itu dibangunnya, dibikinnya. Tanggal ulang tahunnya gereja GKMI Pengharapan. Kalau yang bulan Juni itu seluruh GKMI merayakan ulang tahunnya, gitu Marco. Oke. Nah, kita mau bikin puisi untuk hadiah ulang tahun GKMI ke-100 nih. Ini dia nih puisinya. Adik-adik, ini bisa di Zoom nggak ya? Nggak bisa ya. Nah, ini tuh ada titik-titik yang kosong dari puisinya. Adik-adik harus isi melihat dari kata-kata yang dikotakin di samping tuh. Yang warna abu-abu tadi. Nah, lalu nanti adik-adik merekam video, membacakan puisi sesuai dengan pembagian.
Nah ini bisa di zoom nggak ya Kakak Nia? Nggak bisa ya, ini maksimal. Nah nih, yang ada titik merah, yang paling pertama itu nanti dibacain sama adik-adik kelas kecil. Siapa aja yang kelas kecil di sini coba? Siapa aja yang kelas kecil ya? Ada Sisil ya? Ada Sisil, ada Elo, ada Ferin. Nah, nanti kalian bacanya itu yang bait pertama. Nih, bait pertama tuh yang ada yang titik bulat warna merah pink ini. Kalau yang kelas tengah, bacain yang titik warna kuning, dan yang kelas besar titik yang warna biru. Oke, ada yang mau tanya nggak? Ayo coba, mau minta dijelasin mananya kalau ada yang masih bingung. Coba Harrison, Apaan, Kak? ulang ininya, penjelasan aktivitasnya coba. Ya, nanti yang warna merah itu nih bagikan kepada anak kelas kecil. Nah, ini kan ada kata-katanya, jadi kita lengkapin mana yang benar, bagian cocok. Ini ada titik-titik. Oke, betul. Jadi pertama lengkapi dulu puisinya, minta bantuan mama, papa, atau kakak di rumah. Nih pakai kata-kata yang di samping nih. Nih kakaknya boleh kursornya goyang-goyang. Lengkapi kata dari kata yang di samping, masukin ke dalam titik-titiknya itu yang cocok yang mana. Lalu adik-adik bikin video membaca puisi sesuai dengan pembagian kelas masing-masing. Oke. Ya, Bisa dikumpulin jam berapa? ini dikumpulin boleh sampai besok. Oke, ditunggu besok hari apa ya? Senin, hari Senin. Hari Senin jam 12 siang. Nah, Kakak Senja tunggu sampai hari Senin jam 12 siang, oke? Lucu banget. Oke. Coba angkat jempolnya semua nih kalau udah paham. Ntar dikirim ya? Oke, iya dikirim. Oke, Dikirimnya dalam bentuk video aja langsung. Ya, jadi video membacakannya aja yang dikirim. Ocre? Ada yang masih bingung nggak? Enggak, Kak. Enggak. Enggak ya. Jadi yang dikirim video sudah dibaca ini aja ya. Oke. Ya, itu aja. Semangat adik-adik. Selamat tidur siang sebentar lagi gitu. Oke, Kakak Senja serahkan kembali kepada Kakak Aurel. Makasih Kak Senja sama Kak Niko buat firmannya tadi. Sekarang kita mau selesai, jadi mari kita bersatu dalam doa sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin kembali pada aktivitas kami masing-masing lagi di rumah ataupun masih ada yang di luar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Usai sekolah minggu, mari Kita foto bersama nggak nih? Oh mau? Boleh. Ayo buka. Ayo dibuka kameranya.